Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya channel Sandi Purnama RE. Kali ini saya akan coba membagikan bagaimana caranya memperbaiki kulkas Polytron satu pintu yang gejalanya tidak dingin, mesin hidup tetapi tidak dingin, dan setelah dicek kondisi freon 0 ya, kosong, karena diakibatkan karena kebocoran di pipa kondensor ya sahabat. Dan sekaligus kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya mengganti pipa kondensor di kulkas satu pintu. Untuk ukuran kondensornya minimal 10U. Saya ini memakai ukuran 10U ya sahabat. Untuk mempermudah pemasangan, karena saya menggunakan las portable ya, las portable, saya membiasakan menyambungnya dulu di luar, menyambung pipa tembaganya, mohon maaf, di kondensernya disambung memakai pipa tembaga sekitar 10 cm untuk memudahkan nanti pengelasan di kulkas. Ujung-ujungnya dikasih pipa tembaga sekitar 10 cm. Cara pengelasannya seperti ini ya, karena lumayan sulit untuk menyatukan antara tembaga dan besi ya. Harus memakai borak, tidak hanya memakai perak ya. Dalam kondisi panas, sudah panas, peraknya dicelupin ke borak lalu dilaskan. Kalau tidak memakai borak tidak akan bisa menyatu ya, karena ini menyatukan dua jenis ya, tembaga dan besi. Disambung, sudah ujung pertama, kita sambung ujung yang kedua, sama pengelasannya seperti tadi. Kita celupin dulu peraknya ke borak. Dalam pengelasannya harus apinya sedang saja ya sahabat, sedang-sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar susah menempel, sama kalau terlalu kecil juga susah. Untuk kulkas Polytron satu pintu ini memang rawan ya kebocoran di kondensor. Tahu kenapa ini? Karena mungkin ini kelemahannya Polytron ya. Sering juga terjadi, sangat sering kebocoran di area kondensor diakibatkan kropos mungkin ya di dalam. Dalam pengelasannya harus rapi mungkin ya sahabat, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun, dan nanti mengakibatkan kebocoran di gas ya, lama kelamaan akan habis lagi kalau terjadi kebocoran. Ya, kedua ujung sudah disambung. Ini hasilnya lumayan terlihat rapi ya sahabat. Lalu kita pasangkan filter di pipa out kondensor. Untuk pipa input nanti kita sambung ke out kompresor.
out kompresor masuk ke input kondensor, out kondensor masuk dulu filter sebelum pipa kapiler, lalu masuk ke evaporator, masuk lagi ke kompresor ya sahabat, di bagian pipa hisap. Seperti itu cara kerjanya. Sekali lagi, dari kompresor masuk ke kondensor masuk filter masuk ke pipa kapiler masuk ke evaporator masuk lagi ke kompresor ya sahabat. Ya kira seperti itu cara kerjanya kulkas. Filter juga sudah terpasang, kita balikkan, kita las yang sebagiannya lagi karena belum terlas semua. Kalau bunyi tembaga ke tembaga nggak usah pakai borak ya sahabat, cukup menggunakan perak saja, dan pengelasan juga cukup gampang ya, nggak sulit yang tadi antara besi ke tembaga. Untuk para pemula yang pengen tahu, simak saja video ini sampai selesai ya sahabat. Untuk mempercepat pendinginan, kita kasih lap dan dicelupin ke air kompresnya. Kompres dulu untuk mempercepat pendinginan. Kita cek dulu, lalu kita pasangkan ke kulkasnya. Terlebih dahulu kita cek, tahu aja belum ada yang kelas itu. Lanjut ke pemasangannya, lanjut ke penempelan pipa kondensor ke kulkas bagian belakang. Untuk pengaplikasiannya cukup menggunakan 5 skrup saja ya sahabat. Kita skrup 4 pojok dan 1 di tengah saja sudah cukup kuat. Iya, pipa kondensor sudah terpasang dengan rapi. Lanjut ke pemasangan penyambungan pipanya, dan penyambungan pipanya saya lupa, tidak bisa divideokan karena ribet ya. Saya memvideokannya sendiri, jadi agak ketinggalan ya. Lanjut saja kita ke proses pemakuman. Proses pemakuman ini untuk mengeluarkan semua udara yang ada di dalam pipa-pipa dan kompresor. Proses pemakumannya saya menggunakan proses manual ya, tidak menggunakan alat paku. Prosesnya seperti ini, lihat saja. Kita mengeluarkan udara dari filter menggunakan pipa kapiler sekitar 10-15 menit. Tunggu sampai semua udara keluar. Dan yang terakhir kita masukkan cairan metil ya, untuk mengakhiri proses pemakuman. Caranya seperti ini, simak.
Kita matikan mesin, biarkan menyedot cairan metil. Sudah habis cairan metilnya, kita tutup dengan tang potong dan kita las, dan terakhir kita las. Sampai menutup lubang di pipa kapiler. Seperti ini proses pemakuman. Berakhir pemakuman, lalu kita memasukkan gas ya. Terakhir kita memasukkan gas, dan gasnya saya ini menggunakan gas LPG ya. Kita buka manifold secara perlahan, jangan terlalu besar, sekitar 40 PSI. Kita buka lalu tutup lagi, dan lihat di tang ampere menunjukkan 5,9 dan ampere yang ada di kulkas itu sekitar 6, sekian ya. Untuk patokan prosesnya terus buka tutup manifold sampai mencapai maksimal ya, kisaran 15 PSI. PSI dan di tang ampere menunjukkan batas maksimal yang ada di kulkas. Dan kita cek pipa-pipanya apakah mulai hangat, panas. Berarti kalau mulai panas berarti kulkas mulai berfungsi ya. Untuk proses pengisiannya harus perlahan ya, jangan disekaligus. Untuk patokan pengisian gas maksimalnya itu tergantung ya. Kalau misalkan di manifold belum menunjukkan hasil maksimal, kalau terus di tang ampere udah maksimal ampernya, ya sudah cukup, karena kemampuan kompresornya mungkin sudah lemah. Kita acuannya ke tang ampere aja. Prosesnya seperti ini, buka tutup sampai menunjukkan hasil 15 PSI maksimalnya. Kita cek lagi apakah di pipa out yang menunjuk kondensor itu udah mulai panas. Kalau panas berarti normal bos ya, ampere sudah menunjukkan 6 sekian, 6, sekian berarti udah cukup ya proses pengisian. Kita tambahkan sedikit lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena di tang ampere juga masih sedikit lagi menunjukkan hasil batas maksimal yang ada di kulkas, batas ampere. Untuk pengecekan pengelasan, untuk memfinishingnya kita cek, takut ada kebocoran kita kasih mama lem ya, kita lumuri dengan mama lem
Karena kalau ada kebocoran sedikit pun akan terjadi gelembung ya kalau dikasih mama lem. Kita cek apakah ada yang bocor. Semua bekas pengelasan yang tadi dikasih mama lem. Takut ada kebocoran sedikit pun akan mengakibatkan fatal ya nantinya. Tidak akan bertahan lama. Nanti gasnya akan kosong kembali. Jangan lupa kasih kaca untuk melihat bagian yang di belakang. Untuk mempermudah melihat yang bagian yang di belakang, kita kasih kaca. Kita cek-cek apakah aman. Alhamdulillah semuanya aman, tidak terjadi kebocoran. Kita bersihkan dulu dan kita cek. Ini yang terakhir finishing, kita cek di pipa filter apakah mulai hangat. Kalau udah hangat berarti udah kondisi kulkas benar-benar normal ya. Itu tandanya. Kalau masih dingin di pipa filter berarti gas belum maksimal. Kita cek ya apakah di bagian evaporator udah berasa dingin. Kita raba saya pakai tangannya. Ternyata ini udah mantap ya. Ada berasa kasar-kasar gimana gitu. Dan suhunya dingin, mantap. Alhamdulillah. Kulkas sudah berfungsi lagi dengan normal. Ya, cukup sekian ya sahabat video dari saya.